Kita share. Tadi Google Chrome file. This desktop. Option. Salah. Share. Oke. Bisakah diterima Bapak Ibu? Bisa, Slide-nya bisa lah. Kelihatannya lah. Saya coba besarkan. Oleh ini PPT. Bukan. Oke. Bisa ya? Oke, hari ini kita sambil mulai aja, sambil nunggu Pak Edi ya. Hari ini kita lanjutkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kedengaran dengan jelas. Nih, saya coba rekam juga supaya bisa buat kita lihat nanti. Hari ini kita lanjutkan tentang metode pendugaan karhutla. Kalau minggu yang lalu kita lebih belajar ke cara-cara pengumpulan data dan juga monitoring. Nah, hari ini kita coba melihat seperti apa sih metode yang sudah digunakan di berbagai negara untuk pendugaan karhutla. Jadi biasanya pendugaan ini lebih ke prediksi, baik prediksi 1 hari sampai beberapa hari sebelum kejadian. Jadi kita kan kadang-kadang kalau karhutla ini suka tanya kapan sih sebenarnya waktu kejadiannya, kemudian luasannya berapa, di mana lokasinya, kemudian seberapakah tingkat keparahan yang akan terjadi. Jadi supaya bisa jaga-jaga. Karena biasanya kalau sudah besar karhutlanya ini susah. Seperti sekarang kan Bapak Ibu kalau sudah besar masalah atau bencana itu kita sudah menanggulanginya. Nah, maka kita mencoba belajar tentang metode pendugaan karhutla. Mungkin ini sedikit tapi saya tidak akan menyampaikan yang susah-susahnya Bapak Ibu. Biasanya metode ini basisnya itu statistik kebanyakan. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik nanti untuk melakukan riset atau menemukan metode yang pas untuk Kalteng, itu biasanya harus belajar dulu terkait statistik atau sistem informasi geografi. Mungkin kalau yang S2-nya di PSAL seperti Bu Merti sama Pak Kiso tuh pernah dapat mata kuliah karhutla dan mata kuliah sistem informasi kalau tidak salah, tapi itu pilihan. Nah, kalau Bapak Ibu yang belum pernah S2-nya di lingkungan mungkin agak masih bingung. Tapi tidak menutup kemungkinan sih kalau Bapak Ibu tertarik untuk riset ini juga tidak ada masalah. Yang penting kita bisa aplikasi apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, di dunia itu ada beberapa jenis yang paling sering digunakan. Nah, di sini saya coba menampilkan itu yang digunakan yang paling banyak kebakarannya di dunia itu adalah Amerika, kemudian Australia, Kanada, dan juga di Indonesia. Indonesia itu ada namanya Fit Fire Index, walaupun belum kita manfaatkan. Tetapi nanti Bapak Ibu bisa baca buku yang di copy dari Frop Sulmin itu, ada buku Peatland Ekosistem kalau nggak salah ya Pak Kitso. Itu ada tentang Fit Fire Index yang berbasis tentang dengan groundwater level. Ini keahliannya Pak Kitso nih, groundwater level ini. Jadi nanti siapa tahu Pak Kitso bisa berbagi waktu dulu pengukuran groundwater level dan sebagainya. Karena mayoritas indeks untuk pendugaan kebakaran di dunia itu basisnya itu dengan cuaca dan iklim. Tapi kita pernah melakukannya dengan muka air tanah. Nah, ini ada beberapa ini adalah salah satu daripada indeks yang digunakan di dunia, namanya Canadian Forest Fires Weather Index System. Ini komponennya umumnya komponen
komponen daripada cuaca yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah dapat waktu semester lalu ya di perubahan iklim dan lingkungan global itu ada. Jadi faktornya pokoknya faktor cuaca ini biasanya kita bisa ngukur sendiri, bisa juga menggunakan stasiun yang resmi. Nah, kalau ngukur sendiri, biasanya daerahnya biasanya cakupannya kita lebih kecil karena nggak mungkin kita pasang data yang banyak. Tapi kalau kita ngambil data sekunder dari BMKG contohnya atau institusi lain, itu bisa jangka panjang. Kemudian komponen lainnya itu biasanya diukur juga seperti apa indeks perilaku kebakaran untuk tahu tingkat penyebaran, kemudian mayoritas bahan bakar di situ apa. Ini memang agak ribet biasanya. Jadi lebih ke biofisik, kemudian bahan bakar yang tersedianya berapa, kemudian nilai bahayanya seperti apa. Nah, biasanya orang-orang sistem informasi geografi ini banyak pakai data-data sekunder juga dari satelit, citra satelit, atau data sekunder biofisik, peta-peta, dan sebagainya. Jadi jarang sekali yang mengukur langsung, biasanya banyak menggunakan data sekunder kalau memakai indeks ini. Memang kelihatannya agak sedikit kompleks karena datanya biasanya kalau data cuaca untuk pengukuran indeks ini mungkin Bapak Ibu yang pernah riset tentang iklim dan cuaca itu biasanya minimal 30 tahun. Itu yang validnya untuk menyatakan terjadi suatu perubahan atau tidak di faktor cuaca dan iklim itu 30 tahun. Nah, kadang-kadang di kita kan nggak ada data sampai 30 tahun. Karena kita masih baru membangun. Tapi kalau di luar negeri, misalnya di Kanada, ini datanya tuh sudah dari tahun yang lama sekali. Kalau nggak salah tahun 18 berapa gitu. Sudah ada mereka punya stasiun. Tapi kalau kita masih baru tahun 1970-an kalau tidak salah. Nah itu apalagi di Kalteng ini sedikit sekali stasiun cuaca di beberapa daerah. Jadi yang paling lama itu hanya ada di Bandara Cilikriwut. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini indeksnya itu ya faktor cuaca dan iklim saja yang dikumpulkan, kemudian diolah dengan nanti ada rumusnya, rumus yang digunakan. Nggak saya tampilkan sini, Bapak Ibu bisa membaca sendiri rumusnya. Rumusnya ada, nanti itu bisa kita pakai Excel untuk mengolahnya atau bisa dengan kalau kita menciptakan software tertentu. Kalau di BMKG itu mereka pakai software tertentu sehingga tidak perlu repot-repot pakai Excel lagi. Sehingga hasilnya itu adalah Fire Weather Index atau indeks cuaca yang terkait dengan kebakaran. Nah, kemudian yang kedua, kalau yang tadi yang di Kanada, Bapak Ibu, kalau yang ini yang di Amerika. Kalau di Amerika ini mereka membagi kebakarannya. Kalau yang tadi mereka tidak membagi, tapi pakai general saja. Yang ini di Amerika mereka membagi itu adalah api di bawah, kemudian di permukaan, kemudian di mahkota kayu-kayu, kemudian api yang berterbangan. Jadi biasa kalau Bapak Ibu lihat kebakaran kan suka ada yang daun apa-apa yang terbang gitu kan, itu api yang itu dihitung. Kadang-kadang kalau kita kan nggak peduli karena dia bisa nyebar kemana-mana. Nah, yang kita pantau biasanya yang lebih yang kebakaran besar, padahal itu juga ada potensi kebakaran. Nah, biasanya kalau yang indeks ini itu menggunakan itu perbedaan. Jadi agak lebih ribet lagi untuk perhitungannya. Tetap menggunakan data cuaca, tapi dia kalau yang tadi dia pakai data harian saja. Kalau yang ini bahkan dia pakai jam-jam jam-jaman, maksudnya per jam gitu datanya. Jadi mereka juga sama mengukur inputnya itu seperti ini, ada inputnya, kemudian datanya yang beda dari data yang tadi adalah data di sini mereka pakai radiasi matahari. Kalau yang tadi kan cuman hujan, temperatur, kemudian kelembapan relatif sama kecepatan angin. Nah, kalau yang di model Amerika ini mereka juga pakai solar radiasi atau radiasi matahari sebagai salah satu indikator suhu biasanya. Jadi ini mereka membuat berbagai model ini sampai kemudian akhirnya hasilnya adalah tadi Fire Dangers Index atau tingkat kerawanan kebakarannya itu. Jadi ini
ini sih ribet kalau dilihat, tapi kalau dikerjakan mungkin lebih mudah. Mungkin softwarenya juga ada. Nanti Bapak Ibu silahkan searching saja. Nah, yang ketiga itu yang model Australia. Mereka punya mirip dengan yang Amerika juga. Ini dikembangkan oleh ilmuwan dari CSIRO. Kebetulan sekarang ini juga Sintrop ada kerjasama dengan CSIRO. Harapannya kita bisa juga belajar bagaimana cara mereka menanggulangi kebakaran. Nah, indeksnya ini kalau yang tadi itu kan Bapak Ibu lihat indeks cuaca dan iklim, ya kalau yang Kanada tadi 4 parameter cuaca, kemudian kalau yang Amerika 5 plus radiasi matahari. Nah, yang ini dia tambah lagi penguapan. Jadi ada penguapan. Penguapannya biasanya diukur dengan estimasi sih. Kadang-kadang mereka tidak mengukur langsung, tapi ada juga untuk verifikasi mengukur langsung. Data-datanya semua data-data sekunder semua. Jadi cuman banyak datanya kalau misalnya Bapak Ibu mau membangun indeks ini. Dulu ada mahasiswa S2 kalau tidak salah, mungkin ada yang kenal, mungkin seangkatan Bu Merti atau Pak Kiso atau adik tingkatnya dari BMKG, itu ada beberapa yang pernah mau membuat indeks ini, tapi selalu terkendala waktu karena biasa kalau S2 kan 2 tahun, 3 tahun ya. Jadi biasanya kalau ini agak panjang risetnya karena datanya banyak. Akhirnya biasanya mereka berhenti aja cukup sampai di faktor cuaca, nggak sampai membuat indeksnya. Karena kalau indeks kan perlu belajar statistik lagi. Nah, di sini ada rating-ratingnya atau rankingnya untuk kebakaran itu sendiri. Nah, ini modelnya. Saya bikin model 3, jadi dia pertama dia menghitung indeks kemarau dulu, kemudian dia mengukur data curah hujan yang terakhir, kemudian beberapa hari. Misalnya katakanlah hari ini kita mau prediksi untuk hari ini sama beberapa hari sebelum hari ini. Nah, ini ada beberapa faktor yang Bapak Ibu lihat. Ada juga dia menambahkan faktor bahan bakar juga ada. Ini biasanya menggunakan indeks, misalnya bahan bakar apa yang paling banyak di sana, dia masukkan perwakilan saja, tidak yang spesifik satu-satu. Karena biasanya kalau kayak di Australia itu mayoritas kebakarannya tuh di padang rumput. Jadi padang rumput tuh cuma ada ilalang aja. Kalau kita kan di gambut ini kebakarannya ada pohon, ada kelakai, ada apa lagi, belum lagi yang kalau kebun lagi ada karet, ada nanas. Jadi kadang-kadang ribet menghitung bahan bakarnya itu. Makanya kadang-kadang kita sampai sekarang itu riset ini masih terus berkembang. Nah, kalau nanti Bapak Ibu mau ya bisa membuat yang lebih spesifik lagi, tapi basisnya menggunakan ini. Nah, ini dia bisa menghitung selain indeks kebakaran juga tinggi, seberapa tingginya api, kemudian berapa jauhnya si api itu meloncat. Nah, jadi misalnya dari sini berapa prediksinya dia bisa lari dengan kecepatan angin. Kemudian juga kecepatan penyebarannya. Nah, dia menggunakan kalkulator sendiri. Jadi itu yang biasa banyak digunakan di luar negeri. Memang nanti Bapak Ibu saya jelaskan terkait aplikasinya di Indonesia. Nah, di Indonesia itu yang sudah punya indeks atau sistem resiko kebakaran yang pernah membuat itu ada IPB. Jadi ini sebenarnya produknya IPB. Kalau Bapak Ibu nanti mungkin mau PKL ya namanya, PKL bisa mendatangi pusat studi perubahan iklim yang ada di dekat Botani Square. Mungkin Pak Kiso pernah ke sana ya Pak. Di sampingnya Botani Square itu ada situ Sisirom namanya. Mungkin kita juga pernah kerjasama ya, saya juga lupa di situ. Jadi mereka itu memang membuat indeks ini dan katanya sih indeks ini akan dipakai oleh KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tapi masih belum resmi sih, belum resmi. Ini sudah ada websitenya, mereka itu menyediakan informasi, selain informasi cuaca, juga informasi ENSO. ENSO itu El Nino, jadi prediksi El Nino 1 sampai 9 bulan ke depan, kemudian prediksi hujan bulanan dan musiman 1 sampai 3 bulan,
Kemudian prediksi resiko kebakaran 1-3 bulan. Itu biasa yang mereka tampilkan di webnya. Mungkin nanti saya coba tunjukkan webnya ke Bapak Ibu. Jadi sistem ini sebenarnya manfaatnya itu untuk merencanakan tindakan antisipatif lah sebelum kebakaran. Jadi sebelum kebakaran tuh kita sudah tahu, misalnya dari 1-9 bulan tuh seberapa lama sih kemarau ini nanti berlanjut atau terjadi. Kemudian seberapa lama nanti hujan akan datang atau bulan berapa gitu. Kemudian prediksi resiko kerentanan kebakarannya itu seperti apa. Misalnya daerah mana saja yang rentan dan daerah mana yang tidak rentan. Nah, jadi nanti mungkin saya tunjukkan ke Bapak Ibu webnya. Saya buka sharing dulu. Kalau kemarin-kemarin sih webnya ini lagi dalam dalam tahap perbaikan. Mudah-mudahan sekarang sudah bisa. ID. Ini adalah websitenya Bapak Ibu Kebakaran Hutan ORID. Coba kita buka. Kebakaran hutan. Ini saya coba ganti tampilannya ya Bapak Ibu. Kenapa deh? Kok ketutup ya? Stop share, saya ganti share-nya yang... Wah, Pak Edi, apa kabar Pak? Selamat bergabung. Komandan. Nggak ada suaranya Pak, saya undang. Oh iya. Gimana Ibu? 1, 2, 3? Mantap Pak, keras sekali. 1. Oh mantap. Oh iya, makasih Bu. Oke Pak. Namanya Gaptek Bu. Udah biasa FGD ya Pak, jadi suaranya tambah menggelegar. Oh, gitu. Saya tertarik ini Bu tadi, yang materi Ibu tadi nih. Yang mana ini Pak? Ya tertarik yang resiko tadi no, resiko terjadinya kebakaran tadi no. Iya, ini kita coba share websitenya ya Pak ya. Oke, siap-siap. Oke. Nah, ini, kelihatan nggak Bapak Ibu ini websitenya? Oh, kelihatan. Ya, dan ini ternyata sudah diakui oleh KLHK sejak ada logo ini. Jadi ini produknya IPB. Barangkali Pak Edia bisa berkunjung ke sana kalau mau memanfaatkan ini untuk Palangkaraya, siapa tahu. Ini dibuat sejak tahun kalau nggak salah 2016 ya. Saya pernah ikut beberapa kali pelatihannya karena kebetulan yang buat ini salah satunya adalah dulu pembimbing saya waktu S2. Jadi ilmu beliau yang ajarkan tentang kebakaran. Nah, jadi beliau pernah beberapa kali datang sini untuk membuat ini. Ini ada beberapa parameter, bisa Bapak Ibu lihat tadi ada cuaca, kemudian ada ENSO. ENSO ini tentang El Nino sama La Nina, kemudian prediksi iklim musiman, kemudian ini kebakaran. Nah, yang paling menarik nih di kebakarannya ini sih untuk Bapak Ibu sebenarnya bisa download. Ada 4 kabupaten kota yang sudah ada datanya. Kalau tidak salah Palangkaraya, Pulang Pisau, Kapuas, Barito Selatan ya. Karena ya itu yang masih kemarin. Coba kita buka. Ini ada lokasi titik panas, ada kerentanan, ada perkiraan hotspot, ada perkiraan resiko kebakaran. Nah, kok nggak bisa dibuka ya? Biasanya bisa. Ini. Jadi ini kita coba buka yang lokasi titik hotspot. Ini gimana gambarnya? Hari ini apakah ada hotspot? Oh, ternyata kosong ya Bapak Ibu. Kosong. Coba kita buka. Kok saya tutup? sorry. Kebakaran hutan ORID. Coba. Ya tadi. Mana tadi? Oke. Ini kerentanan. Ini kita lihat, tinggal klik aja petanya.
Nah, ini yang menarik sih Bapak Ibu. Saya kemarin juga memanfaatkan data ini untuk salah satu paper sama Pak Kiso. Mudah-mudahan diterima ya, biar Pak Kiso cepat lulus. Jadi yang di Amin. Amin. yang di Lagi so. Banjar, mudah-mudahan ya Pak Kiso ya, kita sama-sama berdoa. Jadi kalau sebenarnya Bapak Ibu, ini informasi juga Bapak Ibu kalau mau memasukkan jurnal, sekarang ada jurnal internasional itu di ULM, Universitas Lambung Mangkurat. Saya rasa itu bisa dipakai sih untuk kelulusan Bapak Ibu, karena indeksnya itu kalau nggak salah indeks Scopus juga. Kalau nggak salah ya, nanti Bapak Ibu bisa cek. Jadi bisa sebagai syarat untuk kelulusan. Jadi nggak usah jauh-jauh untuk memasukkan artikel untuk kelulusannya. Ini kok nggak bisa ya, mungkin lagi error. Coba kita buka yang lainnya. Mana tadi? Perakiraan. Mungkin lagi gangguan ya Bapak Ibu. Biasanya bisa dibuka sih ininya apa, ada gambarnya, indeksnya berapa. Jadi ini kita lihat per hari biasanya datanya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa buka sendiri. Ini memang agak berat. Mungkin internet saya juga nggak kuat untuk membukanya, jadi dia tidak tampil karena ini ada 3 bisa buka. Jadi nanti Bapak Ibu masing-masing bisa buka di sini. Ini ada datanya. Ini ada beberapa provinsi, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Kalteng coba ada nggak? Ada Kalimantan Tengah. Nggak muncul ya. Karena ini barangkali internetnya nggak kuat. Kalau di kantor di WiFi biasanya bisa kebuka sih. Aduh, apa? Oke, kita lihat. Bapak kuliah dulu. Begini sih. Ini Bapak kuliah ini. Kita lihat. Nggak bisa ya. Mana. Oke, mungkin nggak bisa kelihatan ya Bapak Ibu. Petanya itu sebenarnya kayak grid. Nanti mungkin saya tampilkan di slide yang selanjutnya ya. Slide yang satu ini aja. Slide-nya mana-mana. Mau punya papa ya Bang? Ini. Itu punya Bapak. Dibuka aja ya. Masuk lagi aku. Ini. Jadi gambarnya tuh seperti ini sih. Ini pernah saya download ya tahun 2017. Jadi di Kalteng itu ada di Juli. Jadi dia bisa memprediksi 1 bulan sebelumnya. Misalnya kayak data Agustus, September, Oktober itu dia ukur berdasarkan data bulan Juli. Jadi ini saya coba besarkan. Memang nggak terlalu jelas fotonya Bapak Ibu. Jadi petanya tuh seperti ini. Sehingga kelihatan yang merah-merah ini kan sangat tinggi kebakarannya. Katakanlah ini, kemudian yang orange, ada yang agak kuning orange, ada hijau muda, ada hijau tua. Jadi ini ada beberapa warna. Jadi semakin merah, semakin kebakarannya semakin tinggi. Nah, ini bisa dilihat. Dan ini ada per kabupaten. Tidak hanya per satu provinsi kayak tadi, tapi bisa per kabupaten. Kita lihat. Ini yang contohnya yang Pulang Pisau nih saya buat. Nah, saya ambil. Jadi ini data prediksi semuanya. Nah, ini bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk riset sih, karena kalau untuk penggunaan di lapangan saya nggak tahu ya. Dulu pernah ada pelatihannya sih di Kalteng untuk penggunaan data ini, tetapi masih agak ribet untuk orang awam ya. Kalau untuk orang dinas itu kan yang bisa dilaksanakan langsung gitu kan. Kalau yang ini masih tingkat research, jadi harus dianalisis lagi, harus interpretasi lagi oleh ahlinya atau orang yang mendownloadnya. Jadi agak susah, sehingga bisa olah sebagai data penelitian, tapi untuk penggunaannya itu agak masih susah Bapak Ibu. Jadi agak
apa ya? Kalau kita coba digunakan mungkin langsung itu agak merepotkan. Nah, ini adalah yang ada sekarang di Indonesia. Tapi ini belum digunakan secara resmi, saya rasa masih tadi ya tingkat-tingkat awal-awal prototype. Nanti Bapak Ibu silakan buka aja nih websitenya di sini. Mungkin bukanya sih pakai WiFi kalau bisa WiFi kantor ya. Kalau kayak dipakai saya Telkomsel mungkin nggak kuat ini. Jadi dia nggak bisa kebuka. Memang datanya nih berat karena dia pakai data yang besar, Bapak Ibu. Jadi data apa? Big data kalau istilahnya itu tuh. Jadi kalau data yang saya pakai cuman data Telkomsel itu lelet biasanya bukanya. Kan kayak tadi nggak kebuka. Nah, itu yang selanjutnya saya lanjutkan ini yang penemuan. Sebenarnya ini apa riset yang dilakukan di UPR tapi belum dikembangkan sih. Nah, siapa tahu ada salah satu Bapak Ibu atau ada tingkatnya nanti yang tertarik melanjutkan riset ini. Ini dulu risetnya itu berdasarkan muka air tanah. Jadi kalau ngukur muka air tanah tuh paling pasti pakai Kitso. Nanti tanya cara ngukurnya. Saya juga nggak ahli. Jadi kalau yang tadi yang mereka IPB itu kan berdasarkan data cuaca dan data biofisik, Bapak Ibu. Biofisik itu artinya kan kayak penggunaan lahan, kemudian jarak jalan, sungai, dan segala macam. Nah kalau yang ini, riset ini itu menggunakan data curah hujan, kemudian data groundwater level, data penguapan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, ini pernah dulu kita ada proyeknya, cuman proyeknya sekarang berlanjut di Badan Restorasi Gambut. Tetapi mereka belum membuat indeks sih kalau Badan Restorasi Gambut itu hanya mengukur muka airnya saja. Padahal kalau Bapak Ibu misalnya sekarang kan Bapak Ibu sering dengar nih yang minus 40 itu berdasarkan dari data ini. Dulu tujuannya untuk membuat Fit Fires Index supaya tahu indeks tingkat kerawanannya seperti apa. Nah, ini datanya menggunakan data curah hujan yang diukur di Sebangau dan dulu Kalampangan. Ini ada plot-plotnya. Ada Pak Takahashi, ininya apa? Kalau mau ketemu Pak Takahashi, Bapak Ibu bisa aja. Beliau sering kok ke sini, sudah tua tapi risetnya masih jalan. Kemudian kita juga menggunakan data dari BMKG untuk mengestimasi evapotranspirasi. Nah, ini Bapak Ibu lihat, ini indeksnya sih sebenarnya sederhana saja. Indeksnya itu cuman kita mengukur curah hujan bulanan, kemudian hari hujan, kemudian nanti prediksinya ketemu Fit Fire Index dalam 1 tahun. Ini masih tahunan sih Bapak Ibu, bukan harian. Karena datanya basisnya data bulanan. Nah kalau mau menggunakan data harian tuh datanya harus per jam, per menit gitu. Jadi itu. Ini hasilnya. Ini namanya Fit Fire Index, itu indikator untuk kerusakan dari kebakaran gambut. Ini indeksnya biasanya kalau yang sebelum-sebelumnya data-data dari peneliti yang lain itu mereka menggunakan curah hujannya dari Januari sampai Desember. Tapi khusus indeks ini hanya pakai indeks yang terjadi di musim kemarau dan akhir musim kemarau, dari awal musim kemarau, akhir musim kemarau. Biasanya dari Juni sampai November. Itu saja data yang digunakan. Kemudian ada faktor koreksinya itu spesifiknya groundwater level itu faktor koreksinya. Jadi biasanya data curah hujan dikurang evapotranspirasi dikoreksi dengan muka air. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini mencoba membandingkan antara kebakaran yang terjadi di Kalteng sama indeks tadi ternyata lumayan bagus secara statistik. Jadi itu 0,7. Nanti ini sebenarnya ada di buku yang saya bilang itu ya, Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri bukunya. Lupa halaman berapa, itu spesifiknya ada di situ. Nah, ini kalau mau dikembangkan lebih lanjut bagus, asal kita punya data-data pengukuran muka air tanah, kemudian dari pengukuran hujan, kemudian estimasi penguapan. Nah, ini bisa diikuti.
Kemudian ini contohnya riset Pak Takahashi juga estimasi antara tadi indeks tadi dengan emisi karbon. Ternyata indeks ini tidak hanya untuk mengukur kebakaran saja, tapi bisa menduga berapa emisi karbon yang keluar. Nah ini ahlinya nih Bu Merti nih. Bapak Kisah juga ya mengukur karbon emisi juga. Jadi ini bisa diduga antara indeks tadi dengan berapa sebenarnya estimasi karbon emisi. Jadi ini kita tidak mengukur karbon emisinya dengan alat, tapi hanya menduga saja, prediksi saja. Jadi kemudian kita hubungkan, ternyata secara statistik itu lumayan bagus, 0,8. Tapi ini lagi tergantung data sih Bapak Ibu, tergantung data yang kita gunakan, seberapa detail data yang akan kita gunakan. Nah ini pernah dilakukan untuk area Sebangau dan sekitarnya lah. Ini data ini sebenarnya untuk Sebangau dan sekitarnya. Nah ini bagus sekali untuk dikembangkan oleh Bapak dan Ibu karena sudah ada persamaannya, tinggal kita ikuti aja. Nah, nanti untuk kalau perlu data groundwater level, tinggal sekarang kalau yang di Sebangau masih dengan Pak Kiso ya Pak ya. Kemudian kalau yang di Indonesia itu Bapak Ibu bisa coba buka, saya sharing kalau nggak salah ada punya BRG itu ya. Saya share, apa namanya ya? Sipalaga. Bapak Ibu pernah dengar Sipalaga nggak? Mudah-mudahan pernah ya. Yang dari Badan Restorasi Gambut. Saya nggak tahu apakah ada Pak Sulmin apa Pak Salampak pernah menyampaikannya. Nah, ini websitenya Bapak Ibu. Jadi ini website sistem pemantauan air lahan gambut. Jadi sekarang sudah ada, kalau nggak salah hampir 200-an alat ya di Sumatera, Kalimantan, apa di Papua udah ada belum ada. Ternyata di Papua ada nih di Merauke ya, di Merauke. Ada satu. Nah, ini misalnya kalau Bapak Ibu mau download datanya dibesarkan aja. Ini merah, hijau, kuning ini menunjukkan tingkat kerawanannya. Kerawanan apa? Muka air tanahnya. Misalnya kayak merah ini kalau tidak salah ini lebih dari, coba kita klik. Nih, Bapak Ibu bisa lihat. Ini datanya itu dari jam 2 sampai jam 3 nih, bisa dilihat. Cuman ini harus rajin download tiap hari Bapak Ibu. Karena ini berubah terus tiap hari, maksudnya nggak ada arsipnya. Jadi ini kalau kita mau lihat misalnya tinggi muka air, itu seperti ini, kelembapan tanahnya seperti ini, curah hujannya seperti ini. Itu sebenarnya lengkap sih karena dia menggunakan alat yang otomatis. Nah, ini gabungannya. Kalau untuk download di mana ya? Saya lihat download. Saya cek. Nah, ini downloadnya bisa di sini Bapak Ibu, download. Misalnya kita coba download. Bisa nggak ya? Nah, munculnya kayak ini. Dia bukan grafik sih, munculnya kayak cuman Excel. Nah, ini misalnya jam 14.23 itu ini groundwater levelnya, kelembapan airnya ini, curah hujannya ini, artinya statusnya bahaya. Ini ada di Amuntai Selatan. Coba kita lihat yang di Kalteng mana ya? Kalteng. Ini bisa kebuka ya? Amuntai Selatan, Danau Panggang kali Bu ya? Bukan Iya, iya daerah-daerah situ sih Bu. Ibu orang sana kah Bu? Pernah tugas di sana. Pernah tugas. Ya itu juga termasuk. Suriah ternyata buat Suriah aja Amuntai toh. Amuntai. Amuntai Pak, saya tugas di Amuntai. Danau Panggang ternyata. Iya, pernah tugas di sana. Banyak itiknya lah Bu ya di sana. Misalnya ini saya lupa cara mengembalikannya. Kalteng
Kalteng nih Palangkaraya, misalnya ini Pulang Pisau nih, Yuk. Tanjung Sangalang. Mana nih? Apa? Yuk. Kita lihat yang kuning lagi. Kalau yang Ano? tadi yang merah bahaya. Ini di mana? Iki lagi piketing. Yang kuning di Tanjung Taruna nih. Tanjung Taruna nih yang selalu Saya kan kronis nih piket. kebakarannya. Ini Lagi Bapak piket Ibu mereka. lihat bisa klik di sini. Jadi gampang aja sih Bapak Ibu tinggal kalau mau download datanya Iya. tuh tinggal klik-klik. Cuman harus rajin tiap hari mendownloadnya. Ini Oh, iya kita lagi hari piket ini. ini tinggi muka airnya itu Oh, iya. 0,39. Ini Oke. kelembapan tanahnya, ini curah hujannya nggak ada ya, padahal hari ini hujan, berarti nggak Oh. hujan. Nah ini Yuk. grafiknya. Yuk. Nah Bapak Ibu juga bisa download juga ini datanya di mana tadi? Di ujung sini. Download sini. Download. Nah ini datanya lebih rapat nih. Kalau yang tadi kan cuma 2 ya Bapak Ibu, yang muncul cuma jam 2.27 sama kalau ini tadi yang di Muara Panggang Amuntai. Kalau yang ini di Tanjung Taruna ini lebih banyak nih datanya dari yang tersimpan. Maksudnya yang arsipnya itu tersimpan dari jam 12 malam ya sampai hari ini bervariasi, ada siaga, ada status bahaya. Nah ini pas cocok banget nih untuk digunakan Pak Edia nih. Jadi ada siaga, ada bahaya. Jadi bisa siap-siap. Ternyata dalam 1 hari itu Bapak Ibu bisa lihat groundwater level itu bervariasi. Jadi enggak yang dalam kondisi bahaya terus, tapi ada juga yang kondisi yang lainnya. Nah, jadi bisa dilihat fluktuasinya. Ini bisa Bapak Ibu pakai untuk data risetnya. Kalau misalnya Bapak Ibu tertarik pakai data ini, si Palaga, bisa kontak Badan Restorasi Gambut. Saya rasa mereka punya data, kalau tidak salah saya pernah lihat data Excel yang dari mulai mereka membuat alat ini. Alat-alat ini dipasang itu mulai tahun 2017. Jadi data yang ada di mereka itu data 2017, 18, 19, mungkin sampai 2000, 3 tahunan. Ini sebenarnya prototipenya sesame, Pak Kito. Jadi sesame palsu. Ini buatan Cina. Jadi dulu Badan Restorasi Gambut nih mengadopsi sesame itu adalah hasil riset dari UPR ya, UPR dan Hokkaido University. Tetapi dalam perjalanan katanya alat yang dari Jepang itu terlalu mahal. Sama seperti Bapak Ibu lihat yang kemarin yang drone itu kan yang dari Jepang itu mahal harganya ya. Mungkin kalau kita beli paling bisa beli 1-2. Padahal luasan kebakaran kita, luasan lahan kita kan sangat luas ya. Jadi tapi lebih murah sih daripada helikopter waterbombing. Nah, alat yang pengukuran groundwater level versinya orang Jepang, made in Jepang itu sangat mahal sehingga tidak bisa beli banyak gitu. Tetapi ini alat katanya sih ini buatan Indonesia, tetapi bahan baku atau peralatan dalamnya itu dari China. Mudah-mudahan nggak bawa corona ya Bapak Ibu. Jadi ini alat dalamnya itu dari China, sehingga ini lebih murah. Kalau tidak salah katanya harganya itu hanya sekitar mungkin maksimal 50% dari harga yang made in Jepang. Jadi makanya Badan Restorasi Gambut itu bisa memasang banyak alat. Nah, tapi terlepas dari masalah yang kemarin ya Bu Juria, saya nggak ikut karena kita selalu cari yang murah meriah. Tapi untuk untuk validasi alat ini belum pernah diteliti sampai sekarang. Misalnya katakanlah Bapak Ibu lihat ini kan tinggi muka airnya bervariasi. Nah, belum pernah di cross check dengan pengukuran lapang. Maksudnya misalnya katakanlah ini di Tanjung Taruna sebenarnya yang realnya berapa sih? Misalnya itu harus di cross check dengan pengukuran lapang lagi. Nah, itu. Mungkin Pak Kitso ada informasi groundwater level hari ini yang di Taruna, Pak? Masih aktif kah Pak alatnya? Kalau di Taruna enggak lagi, Bu. Oh, enggak lagi, rusak ya, Pak. Sebangau. Yang Ya, itu masih. yang alat yang manual itu yang di mana kebun sawit
Masih ada Oh lah, iya Pak. ya masih. Masih lah. Itu juga misalnya bisa digunakan juga sih untuk apa cross check Ya. alat ini, karena di sini sih emang tidak, di BRG ini tidak ada mereka buat koordinat sih di mana alat-alat ini diletakkan. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu tanya ke Badan Restorasi Gambut atau berkunjung misalnya mau PKL nanti ke Badan Restorasi Gambut, bisa tanya di mana posisi alat. Saya rasa mereka punya posisi koordinatnya di mana, sehingga Kalau bisa diketahui. kemarin Kalau diukur oleh si Yono itu Bu, yang di Sawit, paling dalam itu ada 20 katanya. oh, sudah 20 Paling jauh, tapi ada beberapa titik yang banjir. yang bulan-bulan ini ya Pak ya, bulan-bulan Ya, kemarin Maret. baru diambil loh. Nah ini juga mencurigakan kan kalau misalnya kita lihat ada Ya. beberapa yang 40, ada yang kering. Karena kita tidak tahu nih posisi mereka naruh alatnya di mana. Itu bagus sekali kalau Bapak Ibu riset ini sih, kalau tertarik groundwater level bisa digunakan untuk data-data ini. Bisa cross check dengan pengukuran lapangan. Nah, itu Bapak Ibu ada berapa ya? Nih jadi untuk membangun indeks ini sih yang Pitfire Index. Barangkali kalau ada penemuan baru kita bisa menggunakannya sebagai produk dari UPR supaya nggak kalah dari IPB. Jadi kan selama ini yang muncul saat musim kebakaran tuh biasanya orang-orang universitas besar ya. Jadi kayak UPR dianggap nggak ada. Padahal sebenarnya ada banyak riset yang di kita ya, hanya saja belum banyak dikembangkan. Nah, harapannya Bapak Ibu bisa ikut mengembangkan riset yang ada ini. Tuh, harapannya sih Bapak Ibu demikian. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini? Ada yang mau ditanyakan, Pak? Atau Bu Merti barangkali punya pengalaman mengukur karbon, gimana Bu? Dulu di mana Bu mengukur karbon emisinya Bu? Di daerah Kelampangan. Oh, Kelampangan. Itu pas Sebangau. Yang mana yang lebih tinggi Bu? Yang di Kelampangan? Kecamatan Tarunajaya itu juga. Itu tinggi juga ya Bu emisinya untuk daerah itu ya? Tinggi. Saya lupa datanya. Bisa dilanjutkan Bu. Iya, sebenarnya sih Ibu, misalnya kayak Ibu atau Pak Kisco kan sudah pernah punya riset waktu S2, itu sebenarnya hanya tinggal dikembangkan aja. Mungkin wilayahnya yang lebih luas atau mungkin datanya datanya lebih detail gitu juga bisa sebenarnya, nggak masalah sih kalau untuk riset S3. Misalnya katakanlah dulu untuk riset S3-nya S2-nya cuma di 3 lokasi, kalau S3-nya di beberapa tempat, biasanya yang mewakili kondisi yang berbeda, itu bisa Bapak Ibu gunakan untuk risetnya. Jadi nggak stabil internet saya. Oke. Ya, itu jadi Bapak. Ada pertanyaan kah Bapak Ibu? Atau kita di 3 tipe penggunaan lahan. Ada yang lahan yang sudah dibuka petani, ada yang dibuka, kemudian ada yang bekas kebakaran. Ada di 3 pengukuran emisi karbonnya. Sebenarnya sih kalau misalnya Ibu mau melanjutkan kan tinggal bisa tambah lagi lokasi apa lebih spesifik. Katakanlah yang bekas kebakarannya berapa tahun gitu, terus katakanlah ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, apa 5 tahun, apa 10 tahun. Kemudian misalnya kayak lahan pertanian tadi bisa spesifik tanamannya, ada yang sayuran, misalnya padi. Karena saya pernah nyoba dulu ngukur sama Bu Yanet yang padi. Memang agak sedikit berbeda sih padi karena lahan basah ya. Cuman kami coba di laboratorium padi itu memang agak aneh, jadi emisi karbon dioksidanya itu minus. Ya memang metan yang banyak. Jadi itu menarik juga, bisa
Ibu bisa ukur. Selain itu juga gasnya bisa diukur, nggak cuma karbon, tapi bisa juga nitrogen. Kalau nggak salah nitrogen dulu ada mahasiswa S1 mengukur nitrogen. Cuman kalau nitrogen itu kita di UPR kan tidak bisa analisis. Jadi waktu itu kita dikirim ke ULM untuk analisis emisinya. Nah, bagus sekali kalau ada yang riset emisi mendalam. Memang banyak sih dosen-dosen di Universitas Palangkaraya ini yang riset emisi terkait kebakaran. Tapi belum ada yang memang menghubungkan emisi dengan kejadian kebakaran. Maksudnya biasanya hanya ini emisinya setelah kebakaran ya. Kalau yang berapa kejadian misalnya 10 kebakaran itu sebenarnya berapa sih menghasilkan emisi itu kan belum ada ya. Saya menarik juga sih untuk diukur. Jadi belum tentu kan satu kebakaran itu mengeluarkan sedikit atau 2 kebakaran mengeluarkan banyak, kan tergantung luasannya, tergantung bahan bakarnya, dan lain sebagainya. Nah sekarang isu itu yang masih belum clear sih di Indonesia, karena kita masih dituduh kan mengeluarkan emisi besar dari kebakaran. Mana tahu juga emisinya malah sedikit, nggak tahu, karena belum ada datanya. Jadi itu juga masih perlu di riset yang mendalam sih terkait emisi dan kebakaran. Kalau mau yang tadi yang metode saya sampaikan tuh metode untuk mengukur kebakarannya sendiri, memang agak ribet dan belum pernah ada mahasiswa yang mau sih riset itu, baik S2 maupun S3. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada yang tertarik asal punya datanya tadi, data-datanya memang harus detail dan banyak, dan mau rajin melihat komputer, itu bisa menyusun indeks itu. Sederhana sih indeksnya, pakai regresi biasanya atau korelasi. Itu yang bisa. Bagus tuh Bu Merti. Ya, Bapak Pak Kiso nih harus. Ujung-ujungnya Pak Kiso harus suka. Iya. Penting untuk Bu Merti itu bagus Bu. Atau berdua kolaborasi Pak Kiso sama Bu Merti nih. Bu Merti ngukur yang mana, Pak Kiso ngukur yang mana? Panjang aja. Iya Bu. Ini kan membuka wawasan saya juga yang baru. Misalnya data dari sistem pemanfaatan air dan Badan Restorasi Gambut ini kita punya misalnya untuk 1 tahun, 3 tahun tadi dari 2017 sampai 2020 ini kita punya gitu. Yang kita dari data itu, apakah kita juga perlu mengambil data lapangan atau cukup kita pakai data sekunder mereka ini saja? Bagaimana? Kalau misalnya kita untuk riset itu tadi tentang indeks tadi ya Bu. muka air tadi, ketinggian muka air. Iya, ya itu Bu, sebenarnya bisa 2 Bu. Misalnya kalau yang pertama Ibu bisa pakai data sekundernya langsung. Data sekunder langsung untuk membuat indeks tadi, bisa langsung. Yang kedua, dalam rangka melakukan verifikasi juga bisa Ibu melakukan pengukuran. Misalnya kayak tadi, misalnya saya tanya ke Pak Kitso, benar nggak data yang BRG itu 0,39, padahal hasil pengukuran biasa itu kan 20 kata Pak Kitson. Itu juga bisa Bu jadi verifikasi. Jadi bab-bab sendiri aja Ibu bisa bikin. Bab pertama misalnya ini, bab kedua, karena biasanya kalau S3 itu kan minimal itu 3 risetnya itu 3 bagian. Sejauh ini saya nggak tahu sih, karena saya kemarin sih nggak ikut promosi doktornya Pak Sapra sama Pak Ermal, jadi saya tidak maksudnya saya nggak melihat detail disertasi mereka, tapi pada umumnya kalau doktor itu biasanya tiga bagian risetnya, ada riset pertama, riset kedua, riset ketiga gitu biasanya, dan itu jadi satu kesatuan. Nah, jadi makanya biasanya syaratnya Bapak Ibu kan ada satu jurnal nasional, jurnal internasional, sama seminar lah, nasional atau internasional. Nah, itu sebenarnya karena untuk membagi yang 3 bagian tadi, sehingga
misalnya di seminar nasional yang ini topiknya, kemudian jurnal nasional yang ini, jurnal internasional yang ini. Jadi beda-beda judulnya, tapi sebenarnya itu satu kesatuan sih Bapak Ibu. Itu sih yang sebenarnya kelebihannya S3 itu di situ. Karena S3 kan dituntut memberikan selain menghasilkan metode baru, memberikan opsi atau solusi untuk masyarakat. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa nggak cuma satu anunya apa? Nanti Bu Merti bisa bikin 3. Misalnya pertama pakai data ini, kemudian di cross check pengukuran lapangan, kemudian bisa lagi bikin indeksnya cuman pakai data yang di lapangan atau ibu ukur sendiri. Misalnya ibu ukur waktunya setahun misalnya. Jadi memang risetnya agak panjang sih kalau mau mengukur ini, minimal biasanya kita tahu musim kering sama musim hujan ya. Jadi grafik perwakilannya seperti apa itu. Bagusnya semakin panjang semakin bagus. Cuman kan kalau kuliah kan nggak mungkin ya Bapak Ibu semua, ya paling juga 5 tahun, itu paling lama, mudah-mudahan jangan sampai ya. Paling juga 3-4 tahun lah. Paling riset yang fullnya itu setahun kan biasanya, kemudian setengah bulan atau setahunnya itu nulis-nulis gitu kan. Itu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau riset bisa direncanakan buat time schedule-nya itu kalau bisa maksimal setahun gitu kan. Karena kalau lelet-lelet biasanya wah udah terlambat lagi kayak mahasiswa bimbingan kami. Jadi karena pada masa-masa kita kan kalau nanti Bapak Ibu lulus sudah habis mata kuliah semester depan ya biasanya udah terlena tuh karena kan nggak kuliah lagi terus udah rasanya santai gitu akhirnya tiba-tiba udah 4 tahun 4 tahun belum ada hasil risetnya kadang-kadang itu yang kendala angkatan 1 tuh jadi ujung-ujungnya stres maksudnya stres bukan depresi sih tapi karena melihat ternyata ada teman yang sudah selesai ada yang angkatan baru yang udah selesai. Nah kalau bisa misalnya Bapak Ibu masih hangat kalau bisa sih risetnya itu mulai semester 3 justru jadi nggak ada stuck gitu nggak ada istirahat kecuali kalau sakit atau ada masalah apa kan itu kita tidak bisa menanggulangi atau itu masalah yang terjadi. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak sakit atau tidak ada kendala apa-apa, bagusnya mulai sudah risetnya itu langsung aja pas selesai kuliah tuh udah jalan aja sudah langsung. Kalau bisa udah langsung ujian kualifikasi, kemudian seminar proposal, kemudian langsung lanjut jalan. Nah kalau misalnya sempat mondok 1 semester biasanya, nah itu udah biasanya udah keenakan tuh. Misalnya katakanlah, aduh karena udah selesai semester 2, terus semester 3 saya mau santai dulu nanti semester 4 aja mulainya. Nah itu udah bahaya tuh Bapak Ibu. Pasti udah malas sudah malas apalagi yang di kantor nih. Misalnya katakanlah ada beberapa pengalaman angkatan 1 itu pas semester 2 seperti Bapak Ibu ini mereka masih semangat. Pas semester 3 dia ternyata diangkat jadi pimpinan misalnya ke kadis gitu kan atau apalah pokoknya akhirnya waktunya tuh nggak ada lagi gitu padahal udah sibuk ngurus anak buahnya macam-macam katanya belum lagi pimpinan itu harus begini dan begitu jadi akhirnya banyak hal yang terjadi. Nah kalau misalnya bagusnya sih semakin cepat semakin bagus saja daripada nanti Bapak Ibu ini. Makanya kalau direncanakan kalau bisa dari 3 riset tadi setiap riset tuh schedule-nya tuh 6 bulan misalnya Bapak Ibu katakan riset pertama 6 bulan, riset kedua 6 bulan, riset ketiga 6 bulan, terus nulis dan segala macamnya 6 bulan. Jadi 2 tahun kan, jadi pas 3 tahun gitu. Kalau nggak digitu nanti Bapak Ibu langsung misalnya tadi mau santai, ada yang mau dapat promosi jabatan, bahkan yang lebih parah kalau ada yang pindah tugas. Nah, itu udah bahaya kayak siapa tuh Pak Beno sama Pak Agung ya. Pak Agung apa Pak Alfian? Agung. Nah, itu
udah padahal beliau tuh semangat sekali kan, makanya kemarin sidang kualifikasinya itu cepat, tapi ternyata ada hal-hal yang terjadi. Nah, itu akhirnya juga terlambat. Nah, jadi nanti silakan aja misalnya Bapak Ibu menggunakan data apa aja bisa semuanya. Sebenarnya pun nggak harus data mengukur, data sekunder juga bisa untuk S3. Jadi yang penting datanya banyak aja nggak apa-apa. Jadi sebenarnya riset S3 itu kan lebih ke riset, makanya filosofi ya, ada apa? Falsafah sains. Sebenarnya S3 tuh banyak bla-blanya aja, banyak falsafah sainsnya. Jadi yang Bapak Ibu tulis nanti itu kan ide Bapak Ibu aja sendiri, nggak ada di buku, nggak ada di mana, mengarang bebas aja, menulis apa aja, silahkan saja gitu. Jadi itu, jadi Bu Merti silahkan aja Bu, mau data yang mana aja boleh aja Bu. Yang penting istilahnya dalam 1,5 tahun bisa dikerjakan. Kadang kan kita juga terlalu ada beberapa mahasiswa juga selain tadi masalah pindah tugas, masalah mau santai, ada lagi masalahnya misalnya dia mau risetnya yang idealis, ada juga idealis misalnya yang kayak wah gitu kan. Tapi pas kita hitung-hitung ternyata riset itu nggak akan bisa selesai sampai 2-3 tahun karena dia pengennya begini misalnya ribet. Yang penting Bapak Ibu bisa selesai tepat waktu itu aja. Tapi nggak juga gitu. mengurangi kualitas kualitas riset Bapak Ibu. Itu aja sih. Jadi apa aja sih bisa diteliti sesuai dengan minat Bapak Ibu sih, nggak ada batasan, dan sesuai dengan pembimbing juga. Kalau misalnya kadang-kadang kan kendalanya juga banyak di pembimbing ya Bapak Ibu, karena sekarang itu ada pemilihan pembimbing langsung dari pasca ya, bukan dari prodi. Jadi mungkin itu juga yang kadang-kadang jadi salah satu kendala juga dengan mahasiswa. Walaupun itu bisa jadi hal yang baik juga sih, jadi mempermudah dan mempercepat juga bisa. Itu tergantung Bapak Ibu saja. Tuh, jadi nanti akhir semester 2 sih kalau bisa langsung ujian kualifikasi aja Bapak Ibu. Ujian kualifikasi langsung jalan semester 3-nya gitu, langsung riset aja. Jadi udah nggak lupa lagi. Kitso sama Pak Edi sudah siap, Bu? Ya, siap. Kalau saya ini. Saya selalu siap, sudah saya siapkan. Mantap, Pak. Pembimbingnya aja udah siap lah, Pak. Pembimbing saya ada di depan saya sekarang ini ya. Bukan, belum tentu, promotornya Pak. sudah siap. Belum tentu, Pak. Tergantung yang di atas lagi, Pak. Request, Bu, request dong. Nanti request saya sama Profesor Yetri sama Profesor Bambang. Promotor nanti Bu Nina sama Pak Kitso. Iya Bapak Ibu, iya karena Pak Kitso bentar lagi jadi. Bapak harus milihnya ibu-ibu semua Pak, biar seger gitu loh Pak. Aduh, ya nanti Profesor Dina. Saya belum Profesor Dina. Saya belum profesor. Doakan saya doa. Amin. Saya doakan ini. Amin. Mungkin Bapak udah lulus duluan baru saya jadi profesor. Oke Bapak Ibu, ada yang mau masih ditanyakan terkait dengan data dan sebagainya, atau ada yang mau sharing? Kalau enggak kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke slide yang satunya lagi. Slide ke, mudah-mudahan bisa diterima dan baik. Ini PowerPoint. Bisakah? Ada ya? Oke. Yang ini lebih ke yang kita gunakan sekarang sih Bapak Ibu. Kalau tadi kita banyak bicara terkait dengan riset. Nah ini yang sudah digunakan di Indonesia, digunakan oleh pemerintah kita.
itu sistem peringatan kebakaran hutan dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, ini ada 4 parameter yang dipakai, itu namanya Fine Fuel Moisture Code, ada Fire Weather Index, ini tadi yang dari Canadian System, atau sistemnya Kanada. Kemudian mereka juga menampilkan citra sebaran asap, data satelit Himawari dari Jepang, kemudian data sebaran titik panas hotspot daerah Aqua dan NOAA. Nah, ini yang minggu yang lalu sudah saya sampaikan terkait data yang digunakan pemerintah. Nah, kita mulai yang pertama itu bagaimana caranya mereka membuat FFMC ini. Indikatornya itu mereka mau melihat seperti apa sih kemudahan penyulutan api atau kobaran api dari bahan bakar halus yang dihubungkan dengan pengaruh cuaca pada hari yang sebelumnya. Jadi misalnya mau memprediksi hari ini. Jadi data yang dipakai itu data hari kemarin. Nanti Bapak Ibu bisa lihat datanya. Masih mereka pakai curah hujan, kelembapan relatif, kecepatan angin, dan suhu atau temperatur. Nah, mereka juga membuat skalanya, ada sedang, ada rendah, ada tinggi, ada ekstrim sebagai indikator penyulutan api dari kebakaran tersebut. Nah, ini intervalnya ada dari 0 sampai 83. Itu ada rendah, artinya kemungkinan terpicu apinya sangat rendah. Sedang itu daerah tersebut juga sudah mulai kering. Tinggi ini bahan bakarnya itu sudah mulai bisa menimbulkan api. Ekstrim ini kebakarannya sudah cukup parah. Nah, ini saya download dari BMKG. Ini hari ini data kemarin nih observasi data 26 Maret. Bapak Ibu bisa lihat ini ternyata dari data ini yang merah itu sangat awan ya. Kemudian ini mudah terbakar yang kuning, kemudian yang hijau dan yang biru. Nah, kita lihat Kalteng ini lumayan masih hanya dikit bagian-bagian Kalteng di perbatasan dengan Kalsel itu yang mudah terbakar, tapi di Palangkaraya ini masih warnanya biru, aman, artinya masih banyak hujannya dari parameter hujan. Ya benar, hari ini aja hujan ya Bapak Ibu, jadi nggak ada merah-merahnya. Nah, ternyata di Sumatera itu udah merah membara nih Bapak Ibu. Jadi siap-siap nih kayaknya Sumatera duluan dari kita nih terbakarnya nanti. Kalteng masih adem karena ada corona, mungkin semua orang di rumah jadi nggak kelihatan panas. Mungkin yang di sini karena ini gambut dan juga ini banyak perusahaan-perusahaan, jadi kesannya banyak lahan-lahan yang bukan hutan di sini. Kemudian ini di Jawa juga ini ada yang rawan di Sulawesi. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nih yang berdasarkan data parameter cuaca yang kemarin. Nah, ini yang mereka prediksi untuk hari ini. Ternyata yang diprediksi untuk hari ini itu hampir semua wilayah aman, kecuali di beberapa wilayah Papua dan wilayah Kalimantan Timur nih, padahal nih calon ibu kota nih. Kayaknya muncul kebakaran. Ini mungkin juga land clearing ya Bapak Ibu. Jadi ada potensi land clearing di ibu kota negara baru gitu. Jadi Kalteng masih aman lah, masih biru. Nah, ini Bapak Ibu bisa buka di website juga, websitenya. Nanti mungkin saya tunjukkan setelah ini. Itu ada website-nya itu sampai 3 hari ke depan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat peta sampai 3 hari ke depan. Bisa dilihat. Itu yang untuk Fine Fuel Moisture Code-nya itu. Jadi ini bisa digunakan juga. Nah, selanjutnya mereka juga, BMKG juga menggunakan Fire Weather Index. Fire Weather Index ini ya tadi dengan ada suhu, ada kelembapan relatif, kecepatan angin, hujan pada siang hari. Nah, ini kelihatan di sini komponennya ada 3 yang indeks sebelumnya sama ada 2 indeks yang baru yang mereka susun.
Nah, ini tadi sama seperti yang Kanada ya. Jadi basisnya Kanada. Sistem yang ada di Kanada. Jadi ini yang tadi yang kita lihat yang Pine Fuel Moisture Code. Kemudian mereka buat dua yang lainnya. Kalau yang tadi dengan 4 parameter, kemudian yang Dove Moisture Code ini hanya 3 parameter. Kemudian yang Drought Code ini hanya 2 parameter. Nah, jadi Bapak Ibu bisa pilih nanti mau menggunakan kode apa persamaan yang mana 1, 2, 3. Dan dari ketiga ini menghasilkan sampai sini Fire Weather Index. Jadi ini bisa dicoba aja kalau kita punya datanya. Nah, ini petanya. Kalau yang tadi itu kan masih data cuma nilainya. Nah, ini petanya. Ini peta yang tanggal 25 Maret. Jadi kelihatan hampir di semua wilayah itu aman. Artinya aman itu dan tidak sulit untuk pemadamannya. Atau kalau terjadi kebakaran, ya iyalah karena hujan banyak ya Bapak Ibu. Jadi ini kalau yang tadi itu indeksnya yang mana tadi? Yang ini aman, tidak mudah, mudah, sangat mudah. Itu terbakar. Nah, kalau ini terkait dengan penanggulangannya atau pemadamannya, aman, tidak sulit, sulit, sangat sulit. Jadi saya nggak tahu juga dasar mereka menggunakan ini karena biasanya kita suka berkreasi hingga muncul ini. Nah, hampir semua wilayah pada 2 hari yang lalu itu aman. Ini yang diprediksi untuk kemarin itu aman juga. Jadi sebenarnya tidak jauh berbeda jauh, hanya beberapa wilayah yang berbeda. Nah, ini bisa di-download tiap hari Bapak Ibu. Ini sama kayak yang tadi groundwater level, itu dia nggak ada simpan arsip. Jadi Bapak Ibu harus download tiap hari. Jadi rajin downloadnya setiap hari. Kalau mau pakai ini untuk riset, di website BMKG itu setiap hari download peta ini sehingga kelihatan. Nah, kalau mau dapat peta yang filenya sepertinya bisa request dari BMKG, tapi dengan surat biasanya sama yang tadi seperti data BRG tadi kita bisa membuat surat untuk keperluan riset. Kemudian yang ketiga itu citra sebaran asap. Jadi mereka tidak hanya menggunakan indeks, tapi juga dengan citra. Citra itu adalah foto satelit, dari satelit. Citranya mereka menggunakan satelit dari Jepang. Kalau yang tadi mereka data parameter cuaca yang mereka gunakan itu pengukuran alat-alat BMKG. Kalau ini mereka pakai satelit dari Jepang. Satelit ini dianalisis atau diolah lagi dengan software remote sensing atau penginderaan jauh, kemudian digabungkan lagi dengan titik panas yang namanya geohotspot. Tapi ini bukan yang hotspot yang biasa kita pakai Bapak Ibu, ini geohotspot yang tersendiri dari satelitnya Jepang ini. Jadi mereka kombinasi gambar sama hotspot, kemudian nanti ada hasilnya citra sebaran asap. Nah, ini bisa dilihat juga per hari. Ini contohnya, ini tanggal 27 tadi saya download jam 1. Jadi ini sebenarnya Bapak Ibu juga bisa download di websitenya Badan Meteorologi Jepang, tapi belum diolah seperti ini, belum ada diolah berapa arah angin atau kecepatan anginnya. Tapi kalau yang di BMKG itu sudah mereka olah, ada kecepatan anginnya berapa, ini ada kemudian tutupan awannya, sehingga ini sudah ada kesimpulannya tidak terdeteksi asap di wilayah Indonesia. Kemudian arah angin di Indonesia pada umumnya dari timur ke timur laut ke barat atau barat daya. Timur mana Bapak Ibu, sini ya? Timur sini, dari sini ke sini ya arahnya. Tuh, kemudian tidak terdeteksi adanya transboundary haze atau kabut asap lintas batas. Jadi belum ada. Kalau yang Bapak Ibu lihat yang ini bukan asap, ini ada awan. Jadi nanti kalau misalnya asap tuh beda tutupannya dibandingkan awan. Jadi ini awan saja, bukan kabut asap. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat ini tiap hari juga di update-nya di BMKG. Nah, itu yang asap. Jadi ini bisa, apalagi musim kabut asap nih bisa bagus nih gambarnya.
Nah, yang keempat tuh sudah kita pelajari minggu yang lalu, mereka juga menggunakan data dari NASA. Jadi ada dari NASA, dari Terra, Aqua, Fierce juga, NOAA juga untuk melihat seperti apa kebakaran hutan, juga mendeteksi anomali panasnya, seperti apa kondisi kebakaran dibandingkan dengan observasi masing-masing satelit yang ada. Nah, ini gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu juga download tiap hari bisa. Ini untuk hari ini ya, tanggal 27 Maret. Itu ini kekecilan. Mungkin Bapak Ibu nggak melihat di sana, tapi ini kalau dibesarkan ini ada jumlah titik api di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Kemudian kalau yang sebelahnya ini untuk yang bagian timur, ini yang bagian barat. Kenapa dia dipisah dua? Karena memang satelit khusus untuk NOAA dia membagi jadi dua, ada wilayah barat dan wilayah timur. Tapi kalau NASA dia bisa semua wilayah, bisa pakai datanya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pakai data ini atau pakai data yang langsung dari NASA yang seperti saya sampaikan minggu lalu. Nah, itu untuk terkait titik kebakaran. Kalau kita lihat hari ini untuk Sumatera itu ada 3 kategori rendah, sedang, dan tinggi. Kalau yang tingginya ada 4 hotspot tuh ini Riau ya ini. Ini di Riau. Kemudian ini dekat Kepulauan Riau juga. Untuk Kalimantan ada yang tinggi nggak ada, yang sedang itu ada di sini ya. Ada di Kalimantan Barat. Kenapa? Karena biasanya musim di Kalimantan Barat tuh dia ada 2. Kenapa Kalimantan Barat dan Riau itu sudah ada titik hotspot? Itu karena 2 wilayah ini tuh punya 2 musim kemarau. Tapi musim kemarau yang pertama yang di awal tahun itu kayak musim kemarau semu. Jadi dia bukan musim kemarau seperti yang pertengahan tahun, tapi juga bukan musim penghujan. Makanya kita bilang musim kemarau semu. Nah, itu memicu kebakaran juga. Tapi di Kalteng, kalau Bapak Ibu lihat, ini Kaltim ada nih, ada beberapa. Kalau Kaltim juga 2, pola cuacanya juga 2, karena dia di bagian utara. Tapi kalau Kalteng ini aman terkendali ya Bapak Ibu. Jadi masih tidak ada satupun, nggak tahu sih kalau kenyataannya ya ada kebakaran atau enggak, masih tidak ada kelihatan satupun titik hotspot yang ada di Kalimantan Tengah. Mungkin karena semua orang juga sekarang lagi tinggal di dalam rumah ya, nggak ada yang membakar juga. Lockdown. Ini kelihatan hotspot ini juga bisa jadi indikator lockdown. Jadi kelihatan kalau nggak ada hotspot, nggak ada yang membakar. Kalau di sini berarti ada nih orang yang keliaran nih masih membakar lahan ya. Di sini cukup besar juga ya coronanya kalau nggak salah Riau ya. Kalau kita masih 5 saja. Nah ini Bapak Ibu bisa pantau setiap hari. Untuk data-data ini setiap hari bisa dilihat. Jadi bisa digunakan untuk data riset juga Bapak Ibu. Nah itu yang slide. Saya rasa ini slide terakhir sebelum kita ini saya coba lagi. Ini sebenarnya tambahan. Ini bukan yang BMKG gunakan untuk indikator kebakaran karena BMKG cuma pakai 4 tadi, tapi ini juga bisa jadi jadi peringatan dini Bapak Ibu. Karena kalau kita belajar kemarin di yang perubahan iklim dan lingkungan itu kan ada salah satu indikator untuk melihat kemarau adalah El Nino. Nah, kalau di BMKG itu mereka menggunakan teknik tersendiri ya, namanya SSA. Jadi mereka menggunakan teknik singular spectrum analysis. Jadi ini indeks sendiri. Saya belum pernah juga melakukan indeksnya seperti apa. Jadi mereka masih pakai SST 3,4, kemudian di statistikkan, ini sebenarnya statistik biasa sih Bapak Ibu, statistik
pakai Excel juga bisa untuk memprediksi. Ini mereka pakai data yang Juli, Desember, observasinya yang hitam untuk memprediksi Januari sampai Juni. Nah, kalau dari data prediksi ini yang IOD-nya maupun yang SSA-nya ini kelihatan kan kita tidak akan mengalami El Nino, katanya BMKG ya. Jadi kemungkinan besar tidak terjadi kemarau panjang. Ini kalau dari datanya BMKG. Nah, tapi bukan berarti kita lengah juga ya Bapak Ibu. Ini menurut prediksi mereka. Nah, kita coba lihat yang versinya NOAA. Ini mereka menggunakan Oceanic Nino Index. Ternyata kalau ini bisa Bapak Ibu lihat nih ada websitenya di sini, bisa dibuka. Ini per 3 bulan, data per 3 bulan. Ini mereka data pengukuran real. Kalau yang tadi prediksi ya Bapak Ibu, prediksi dari data sebelumnya. Kalau yang ini mereka real dari data satelit. Ternyata mungkin sekitar, karena mereka tidak prediksi, tapi ini data sampai Januari, itu kita ada di ambang batas ini, di 0,5 positif. Nah, ambang batas ini adalah ambang batas normal. Jadi belum ada sih prediksi El Nino ke depan kalau menggunakan data ini. Dia hanya data yang sudah ada. Tetapi melihat kalau Bapak Ibu lihat Excel-nya itu terjadi peningkatan. Kalau dari sini dari bulan Januari terus Desember sampai ke sini itu ada peningkatan naik, ada trennya. Kemungkinan di akhir tahun 2020 itu akan ada kemarau katanya, atau El Nino lemah, kemungkinan El Nino lemah. Paling banter moderat, tapi kemungkinan El Nino lemah. Nah, ini juga menarik ya Bapak Ibu, karena kalau Bapak Ibu pernah baca atau rajin lihat berita tahun 2018, itu diprediksikan kan 2020 ini terjadi kemarau panjang ya. Tetapi ternyata kemaraunya itu terjadi setahun lebih cepat, 2019 kemarin. Jadi ini menarik, fenomena cuacanya juga menarik ya. Fenomena iklim globalnya juga menarik, terjadi lebih cepat 1 tahun. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu lihat di data prediksi beberapa jurnal atau website ilmiah, itu ada yang menyampaikan kalau bulan ini, bulan Februari Maret itu merupakan bulan musim dingin terpanas. Jadi kalau musim dingin kan biasanya minus ya Bapak Ibu di beberapa negara di bagian utara. Nah, kalau mereka rata-ratakan selama 30 tahun, bulan ini tahun ini yang paling panas gitu kan katanya. Itu jadi ada macam-macam prediksi, tapi kita harus jaga-jaga Bapak Ibu, jaga-jaga terhadap kebakaran yang akan terjadi ke depannya supaya kita tidak mengalami yang seperti tahun 2015 ya. 2019 itu juga cukup parah, itu masuk kebakaran keempat terbesar di Kalteng. Jadi itu parah sekali. Nah, cuman tidak separah tahun 2015. 2015 itu sangat luar biasa parahnya, karena itu kalau Bapak Ibu lihat nih 2015 tuh El Nino-nya itu sangat kuat, bahkan lebih kuat dari 97. Itu kalau lihat dari indeksnya. Jadi makanya itu parah sekali. Tapi ini indeks maksudnya kondisi ini fenomena alam, tidak bisa diubah-ubah, tidak bisa dikendalikan. Ya, hanya kita bisa kendalikan yang tadi sumber penyebab perubahannya saja Bapak Ibu. Ini menarik juga untuk untuk dilihat tadi, untuk terkait dengan kebakaran hutan dan lahan itu. Nah, saya tunjukkan website BMKG-nya, misalnya Bapak Ibu mau penelitian, saya bagikan dulu ya. Ini BMKG mana? Kok nggak ada ya? Oh ini. Nih Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bisa buka nih di BMKG Go ID
Itu ada di mana dia? Cuaca, iklim. Nah ini kebakaran hutan tuh ada di sini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat yang tadi yang gambar-gambar saya tunjukkan tuh dari sini saya download. Jadi Bapak Ibu bisa pakai ini, tapi downloadnya harus rajin tiap hari karena tiap hari dia berubah, dia update terus tiap hari. Bisa Bapak Ibu pakai. Nih ada ini Fire Weather Index, ini sampai 6 hari ke depan. Ini sampai 6 hari juga. Kalau Citra cuma hari ini saja. Sebaran titik panas hari ini saja. Nah ini bisa Bapak Ibu manfaatkan. Terus yang tadi tentang El Nino, Bapak Ibu juga bisa lihat di sini. Ini tadi yang El Nino prediksi tadi, cuma ini catatannya ini masih eksperimental. Ini juga tiap hari, kalau nggak salah tiap hari ya. Mungkin bisa Bapak Ibu cek aja. Jadi harus rajin-rajin ngecek websitenya sih. Jadi ada 3 website yang bisa kita manfaatkan. Yang Sipalaga tadi, kemudian yang ini untuk data sama yang data hotspot juga kita bisa manfaatkan untuk riset Bapak Ibu. Jadi ada banyak sumber sih sebenarnya yang sudah tersedia untuk melakukan riset atau menduga tentang kebakaran yang akan terjadi. Tuh yang dari saya Bapak Ibu. Oke, ada yang mau Bapak Ibu tanyakan? Karena kita sudah mendekati slide yang terakhir, sudah lewat slide yang terakhir tadi. El Nino, barangkali ada yang mau Bapak Ibu share atau ada yang mau ditanyakan atau diceritakan lebih lanjut. Silahkan Bapak Ibu. Atau pengalaman-pengalaman Bapak Ibu menduga kebakaran dari segi apa misalnya. Tidak hanya dari cuaca. Kadang-kadang kan orang di kampung atau di mana tuh bisa menduga ini akan terjadi kemarau panjang dari apa, ya kearifan lokal lah Bapak Ibu. Barangkali ada yang tahu kearifan lokal sebelum Bapak Ibu kuliah, sebelum kuliah kearifan lokal. Kira-kira. Misalnya katakanlah ada yang bilang kalau ke kampung itu kalau mau musim kemarau ada ikan tertentu muncul gitu kan, atau ketika apa gitu. Saya biasa dengar-dengar seperti itu sih, misalnya ikan jenis A hanya muncul di awal musim kemarau, ini di akhir musim ini, atau tanaman tumbuh misalnya jamur atau apa gitu. Itu kearifan lokal sih yang bisa digunakan untuk prediksi. Cuman saya nggak tahu apakah masih bisa digunakan di kota kayak Palangkaraya ini karena udah nggak ada ikan dan nggak ada vegetasi lagi, udah habis semuanya. Kalau di kampung masih bisa pakai kearifan lokal. Kayaknya kalau di kota ini sudah berubah semua ya. Nanti kalau Bapak Ibu tertarik menggali kearifan lokal juga bagus sih. Kalau nggak salah saya pernah baca papernya Bu Juria ya Bu. Udah masuk kah mata kuliah kearifan lokal nih? Destinasi. sudah masuk. Oh, sudah masuk lah. Masih online atau sudah tatap muka Bapak Ibu? Sudah tatap muka. Mantap. Sekali. Mantap. Berarti udah menguasai nih Bapak Ibu tentang kearifan lokal ya. Ya, bisa bikin bukunya ya Bapak Ibu, buku apa? Kayak handbook kearifan lokal gitu, bagus. Iya, Bu. Informasi mungkin dari Ibu atau Pak Kitso. Kan kami tanggal 5 Maret itu dibuat mereka situ kan seminar internasional nih memperkenalkan beberapa alat untuk mendeteksi kebakaran dan asap. Apakah itu bisa digunakan untuk penelitian karena kan dia bekerja sama juga dengan UPR. Oh, yang kemarin Kak Bu, yang seminar kemarin ya? Ya. Oh bisa, pasti Bu. Pasti bisa sih Bu. Cuman itu harus, karena itu kan masih baru coba-coba ya Bu. Memang masih metodenya juga kita masih coba-coba, tapi tidak menutup kemungkinan bisa sih Bu. Bagusnya sih kalau misalnya riset Bu, mungkin ini saran aja untuk mahasiswa S3. Bagusnya bekerja sama dengan mahasiswa S2. Jadi misalnya mahasiswa S3 ini ada 3 nih risetnya kan, ada 3 part. Jadi
bisa ambil 3 mahasiswa S2 atau 6, 5, 4 mahasiswa S1. Jadi sebenarnya sih kadang-kadang kalau kita kan berpikirnya itu riset kita sendiri, padahal enggak sih Bapak Ibu. Nanti bisa cari temannya yang S2 atau yang barangkali ada anak-anak S1. Bagusnya sih S2 sih, kalau S1 kan masih terlalu ini apa analisisnya terlalu sederhana. Nah, bagusnya kalau ada teman S2 bisa ajak misalnya teman S2-nya menganalisis yang mana, nanti Bapak Ibu yang merangkum atau membuat apa namanya itu pembahasan umumnya. Jadi misalnya dari 3 di tesis itu pembahasan umumnya seperti apa juga bisa sih Bapak Ibu. Tapi nanti isinya memang tidak sama persis, tetapi bisa digunakan. Jadi Bu Merti bisa aja kontak Pak Kisro kalau mau ikut risetnya, barangkali ada beasiswa atau bantuan riset bisa saya rasa. Jadi silahkan saja sih selama ada proyek, ada apa yang ada di UPR yang Bapak Ibu tertarik mau bergabung, asal kasih tahu aja, silahkan aja Bapak Ibu. Jadi tidak harus yang Bapak Ibu kreasi sendiri juga nggak apa-apa. Ikut proyek-proyek juga tidak ada masalah sih sejauh datanya itu belum pernah dipublikasi. Itu tidak ada masalah sih Bapak Ibu. Jadi semua riset itu sih bebas-bebas saja. Tidak terkungkung misalnya Bapak Ibu harus mencipta sendiri risetnya. Bisa pakai riset gabungan atau ikut proyek dosen pembimbingnya, barangkali ada dosen pembimbingnya silakan saja. Atau proyek yang lain juga silakan saja. Atau Bapak Ibu punya apa riset sendiri, misalnya mengajukan proposal sendiri juga nggak apa-apa juga. Kan sekarang ada banyak bantuan-bantuan dana ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu kayak saya pernah baca ada bantuan dana sawit atau apa gitu kan, bisa mengajukan, bisa dapat juga dananya. Nah, silahkan Bapak Ibu. Kalau riset sih bebas aja sih. Sejauh riset itu sejauh disetujui pembimbingnya sih nggak apa-apa aja Bu Merti. Yang pasti yang challenge ya tadi pemilihan pembimbing. Jadi kadang-kadang kan ada pembimbing yang udah kita punya judul, pembimbingnya nggak setuju. Nah di situ ada repot. Nah ini yang perlu saya harus mulai mendekatan mulai sekarang ini ya. Iya Pak, betul Pak. Itu harus wajib Pak. Atau bisa jadi misalnya nih Bapak ancang-ancang saya mau ini pembimbingnya, ternyata kan tidak disetujui oleh pihak pasca atau pihak yang lainnya juga bisa. Itu juga bisa terjadi juga. Jadi kadang-kadang sih banyak masalah sih di pemilihan pembimbing juga salah satu. Makanya kalau lebih cepat pilih pembimbing lebih baik Bapak Ibu. Sehingga masalahnya bisa lebih cepat. Datangnya masalahnya lebih cepat. Nunggu. Kalau Bapak Ibu nunggu lama-lama, masalahnya lebih lambat lagi datangnya itu. Jadi itu. Jadi apalagi kayak Bu Merti kan ya Bu. Seandainya nih. Iya. Itu yang terbaru katanya, topik-topik yang terbaru. Seandainya mohon masukan sedikit. Ya Bu. Macamnya mengajukan misalnya persepsi masyarakat Kota Palangkaraya terhadap corona. Bisa. Kebersihan diri, kebersihan lingkungan. Kira itu bisa terhadap corona ya Bu. Bisa aja sih Bu, karena sebenarnya agak melenceng ya masalah corona. Sebenarnya masalah penyakit corona itu kan penyakit ya, wabah ya. Wabah itu kan salah satu faktor yang berpengaruh juga kan faktor lingkungan juga Bu. Bisa aja digunakan sejauh pembimbingnya juga setuju aja. Nah, tapi biasanya kalau misalnya kayak ada riset-riset kesehatan, ada baiknya salah satu pembimbing atau pembahasnya itu dari orang kedokteran atau keperawatan atau kesehatan lingkungan. Jadi yang memang tahu jangan misalnya nanti koordinatornya dekan FK Bu. Bisa, asal jangan nanti misalnya aja Bu terhadap
Bisa. penyebaran Corona. bukan Bisa. penyakitnya bukan. Ya, tapi biasanya mintanya itu orang kedokteran. Kalau yang dulu yang kesehatan itu Bu Lilis Suryani ya, Bu Lilis yang mungkin ya terus yang tahu. Mau kesehatan juga Bu. Kenapa Bu? Mau kesehatan juga. Ya bisa Ibu. Jadi Kesehatan juga. nanti tinggal sekarang kan di FK itu udah ada beberapa yang dosen doktor. Jadi bisa dijadikan pembimbing atau kalaupun nggak ada dosen doktor yang di FK, itu bisa pakai dosen yang doktor yang ada di rumah sakit. Misalnya dia praktisi di rumah sakit atau misalnya di universitas lain. Tapi untuk pembimbing kedua atau ketiga sih, kalau pertamanya itu biasanya memang harus dari kita, dari orang lingkungan ya, orang lingkungan biasanya. Jadi walaupun topiknya kesehatan, tapi tetap ke orang lingkungan. Karena di kita profesornya juga terbatas sih. Nggak tahu kalau profesor kita belum ada yang topik kesehatan ya. Maksudnya yang di MIPA nggak tahu saya. Saya belum pernah ini. Nanti Ibu bisa cari-cari aja profesor-profesor yang di kita yang ada risetnya topik tentang kesehatan. Walaupun dia bukan dosen kesehatan, tapi ada risetnya ya yang terkait menyangkut kesehatan juga bisa sih dijadikan pembimbing Bu. Yang penting ada pembimbingnya sih oke-oke aja biasanya, disetujui oleh prodi. Jadi corona juga bisa jadi Bu. Cuman saya takut juga kalau dekat dengan corona. Jangan lupa pakai masker dan pakai walaupun sebenarnya Bapak Ibu mungkin ini melenceng ya. Corona itu sebenarnya terjadinya harusnya cuma di negara yang dingin ya. Cuman sekarang terjadi di Indonesia, itu tanda tanya besar juga. Kenapa bisa ada corona itu. Jadi ya bisa saja topik-topik yang hot isu juga yang lagi rame, misalnya kayak pilkada atau apa yang lagi hot-hot gitu kan. Sebentar lagi kan mau ada pilkada nih Bapak Ibu. Ada ya pilkada? Pilgub ya, pilgub. Ditunda, Bu. Tahapannya pilkada ditunda, Ibu. Oh, kenapa itu Pak? Gara-gara corona Pak? Ya, gara-gara corona jadi pentahapannya ditunda. Waduh, kasihan juga itu. Padahal udah mau jadi dapat gubernur baru, Pak. Dulu itu Pak Wakil Gubernur, Pak Wakil Gubernur ya, lulusan UPR juga. Waktu itu beliau lulusan berapa saya lupa Pak. Padahal dia tuh mau masuk kayaknya angkatan Bapak Ibu atau angkatan sebelum Bapak Ibu ya. Pak Wakil Gubernur Pak Habib ya. Itu juga pernah datang. Pernah daftar mau S3 di situ. Jadi siapa tahu jadi Bapak Ibu mau promosi ke beliau untuk ambil S3 lagi tahun depan. Dalam rangka pencalonan gubernur ya. Ayo Pak Edia, cari Pak. Pedi. Iya, oke Pak. Jadi itu yang terkait kebakaran. Memang kemungkinan besar tahun ini kemungkinan ya. Ini nanti saya dicatat sama Pak Edia nih, ditangkap lagi. Kemungkinan besar kemaraunya tidak terlalu parah, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa terjadi parah mungkin di ujung-ujung tahun gitu Pak. Jadi terkait kebakaran mungkin tahun ini saya nggak tahu apa jadi hot issue lagi atau tidak, tapi mungkin juga tidak terlalu separah yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi Bapak Ibu bisa coba-coba sih kalau mau prediksi menggunakan metode-metode yang tadi, yang data-data yang tadi, atau kalau punya sumber datanya silahkan di-download atau dianalisis atau dilihat seperti apa prediksinya ke depan. Jadi paling nggak Bapak Ibu sekarang udah bisa menduga kejadian kebakaran ya sebelum terjadinya kebakaran dengan data-data cuaca yang ada sih Bapak Ibu. Jadi itu sih lebih ke
data-data parameter cuaca sih yang banyak berperan sekarang ya. Walaupun sebenarnya mungkin kata Pak Edia kan cuaca itu pendukung saja, tapi manusia yang membakarnya ini yang penting. Memang ya Bu, setuju Bu. dua-duanya penting, Pak. Kalau Perilaku Bu. Perilaku. segera direalisasikan, Pak. Kebakaran itu terjadi karena perilaku. Betul, Pak. Betul. Saya cuman masalahnya Pak, perilaku ini susah dideteksi Pak. Seperti yang saya tanya kemarin sama Bu Juria, wajah itu misalnya wajah jahat kan belum tentu dia penjahat. Wajah yang baik-baik seperti saya jangan-jangan juga ikut membakar juga kan. Jadi manusia ini susah diprediksi, lebih gampang memprediksi cuaca sih itu. Jadi itu menarik Bu Juria. Kalau Ibu mau topiknya itu menarik sekali Bu, bisa memprediksi sesuatu dari teori-teori yang ada atau memperbaharui teori yang ada. Itu mendukung risetnya Pak Edia juga. Betul. Psikologi. Riset psikologi Bu, dari sisi psikologi. Dari sisi psikologi. Iya, Psikologi ya Pak Edia ya. Iya, Berarti kita sama ya? Ya, Kita sama. Iya, itu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak, ini karena sudah mau 4:30 ya. Nanti absennya silakan saja ke Prodi. Kalau Bapak Ibu mau absen, langsung aja. Kalau tidak takut corona ya, walaupun kayaknya aman-aman aja Mbak Lili ya, aman-aman aja Bapak Ibu. Iya. Terus juga kan sering seminar-seminar atau seminar proposal ya. Jadi Bapak Ibu bisa juga sekalian seminar proposal, sekalian juga absen. Ya silahkan. Minggu depan itu tanggal berapa ya? Tanggal 3 ya Bapak Ibu. Itu bukan tanggal 3. Tanggal 3. Nah, itu sebenarnya sih kalau jadwal normalnya itu udah mulai UTS, tapi dengan adanya corona ini kan belum ya. Nah, mungkin ini aja kan kemarin Bapak Ibu kan sudah FGD ya Bapak Ibu. Sudah ya? Sudah Bu, promotornya saya Bu. Betul. Nah, Fotonya Pak Edia dikasihkan ke Ibu. Nah, kalau bisa Bapak Ibu minggu depan tuh presentasi aja apa yang topik yang sudah Bapak Ibu sampaikan di FGD kemarin. Kita bisa sama-sama mendengarkannya juga di sini Bapak Ibu. Atau kita minggu depan live streaming nih Bapak Ibu supaya orang sejagat raya bisa mendengar FGD Bapak Ibu. Tahu. Pak Kitso. Jadi mau izin. Iya Pak. Apa itu Pak? Jadi mau izin kalau kemarin kan tadi sudah disampaikan ke Ibu bahwa antara lain kebakaran ini, kalau cuaca itu faktornya hanya sebagian kecil. Terjadinya kebakaran itu kan karena faktor manusianya, termasuk perilakunya. Jadi kemarin untuk FGD kita itu adalah peran serta masyarakat untuk menanggulangi kebakaran itu. Nah, antara lain seperti itu. Oke Pak, kemarin ada videonya nggak Pak? Atau ada Pak fotonya? Foto aja Bu. Atau Bapak mau ini nanti menyampaikan yang Bapak sampaikan kemarin, terus kita buka untuk ditonton banyak orang itu kan. Kan Bapak Ibu masing-masing ikut semua ya? Menyampaikan topik semua ya kemarin? Satu-satu. Enggak ya? Kitso sama Pak Edi aja. Oh, berdua ya. Berarti Pak Kitso karena ada narasumber lain. Oke. Yang dari kesehatan ada sumbernya. Iya. Nanti kalau setelah corona bisa aja lagi bikinnya Pak Edia khusus untuk kesehatan ya. Oh siap Bu, tenang Bu. Selama amanah itu masih masih ada berapa Pak Edia? Masih ada 3 ya? Masih ada 3, nanti bisa saya kondisikan kalau mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu bisa aja. Iya, kalau sekarang kan Bapak nggak boleh nanti ditangkap juga. Mengumpulkan orang banyak. Nggak boleh. Tapi mungkin itu bisa Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu minggu depan punya materinya bisa disampaikan di live streaming.
Jadi biar banyak orang, walaupun sebenarnya sekarang kebakaran kan bukan topik yang jadi fokus semua orang kan karena ada corona ini, tapi minimal kan kita berusaha ya mencegah kebakaran melalui apa yang kita pelajari dan kita sampaikan ke masyarakat. Nah nanti kalau misalnya nanti minggu depan kalau mau Pak Kitso sama Pak Edia duluan menyampaikan materinya sama seperti materi yang kemarin disampaikan. Jadi nanti kita mau modelnya kayak gini kah kuliahnya ataukah modelnya live streaming? Silahkan Pak Kitso dan Pak Edia, atau misalnya Pak Kitso dan Pak Edia live streaming gitu. Kita menonton online. Nah, itu juga bisa, Pak. Jadi silahkan bagaimana bagusnya, Pak. Live streamingnya lewat apa, Bu? Bisa lewat Facebook, bisa lewat YouTube ya? YouTube. Bisa Pak, pernah nggak Pak? Oh gitu. Pak Kitso ahlinya nih. Pak Kitso. Kalau Facebook bisa aja Bu. Bisa, Facebook kan tinggal langsung diklik itu nanti misalnya Bu, bisa Bu. Terpaksa Bapak berdua berdekatan sih, tapi jaraknya harus 1 meter Pak. Nanti mau pakai Facebooknya Pak Kitso atau pakai Facebooknya Pak Edia. Jadi Bapak berdua silakan menyampaikan seperti yang kemarin disampaikan di FGD aja. Mungkin minggu selanjutnya bagian ibu-ibunya yang cantik-cantik. Saya jadi penonton aja Bapak Ibu. Nanti saya di-invite. Belajar lagi dengan Pak Kitso. Facebook atau YouTube Pak Kitso? Facebook ya. Pak Kitso pernah streaming di Facebook soalnya waktu kebakaran ya. Kalau Iya. Jadi kita coba minggu depan live streaming di Facebook. Mungkin jamnya sih terserah Bapak Ibu, nggak harus jam kayak sekarang. Tapi dikasih tahu supaya kita nonton semua. Ya. Nanti jangan-jangan Pak Kitso sama Pak Edia sendiri yang streaming, kita nggak nonton. Bisa Bu. Bisa nanti ini saya di asrama Bu nih. Saya ini kan di asrama. Nanti mungkin kalau live streaming saya mungkin nanti di ruangan saya yang representatif. Kebetulan saya kan ada alat-alatnya gitu kan. Oke, sip Pak, mantap. Lengkapannya kami punya. Sip. Jangan lupa ya Pak, saya diundang. Mungkin bisa di-invite Bu di medsos kami, medsos Polsek Pak Handut ini. Nanti langsung saya konfirmasi Bu. Sip, bagus tuh Pak. Lewat WA ya Pak ya. Sip. Saya setuju Pak. Walaupun orang semua membicarakan corona, kita tetap karhutlah. Karena mata kuliahnya karhut. Setelah itu mungkin minggu depannya terserah mau Bu Juriah, Bu berkolaborasi, ibu-ibu bertiga, topiknya apa, silahkan live streaming juga. Jadi Bapak Ibu nggak bosan lihat saya melulu live streaming atau online. Jadi gantian nanti, atau misalnya pakai media sosialnya Pak Edia, tapi misalnya narasumbernya ada Bu Juriah, ada Bu Fatma, ada Bu Merti gitu Pak. Kalau boleh pinjam, boleh nggak Pak? Oh boleh Bu, tenang Bu. Jadi narasumbernya kan biar semuanya ada Pak. Oke sih Pak kalau gitu. Followernya Polsek kan banyak Bu. Nah, jadi nanti biar bisa dilihat orang banyak. Saya belum jadi followernya Pak. Atau followernya Sintrop juga bisa pakai Sintrop punya medsos juga ya Pak Kitso. Kalau mau streamingnya juga bisa. Belum dikembangkan Bu. Masalah jaringan. Masalah jaringan. Iya, jadi minggu depan Bapak Ibu kita live streaming ya, biar rame lagi, biar nggak bosan di rumah. Oke. Terima kasih Bapak Ibu hari ini. Ada pertanyaan nggak? Atau kita akhiri sampai di sini karena sudah waktunya sampai. Cukup ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi minggu selanjutnya. Selamat sore dan selamat akhir. Selamat sore. Bahannya Bu. Bahannya nanti bahannya Bu. Saya kirimkan sebentar lagi. Oke.